Selamat siang teman-teman Astrologi semua. Kali ini saya datang dengan video terbaru. Video ini cukup penting ya, karena kita akan membahas tentang bulan Maret. Bulan Maret ini adalah bulan yang terpenting secara astrologi. Dari Januari sampai Desember, bulan ini adalah yang paling penting secara astrologi. Dan kebetulan juga, sebenarnya sih tidak ada yang namanya kebetulan ya, there's no such thing as coincidence, tapi bulan Maret juga adalah bulan puasa gitu. Jadi bukan hanya ini bulan puasa, bulan yang penting secara agama bagi yang beragama Islam, tapi juga secara astrologi bulan Maret ini adalah bulan paling penting di 2025. Nah, kita akan membahas mengenai 5 hal yang penting yang terjadi sekaligus dalam bulan ini, yaitu Venus retrograde atau Venus bergerak mundur, Merkurius retrograde, Merkurius yang bergerak mundur, gerhana bulan di Virgo di pertengahan bulan Maret atau bulan puasa, kemudian gerhana matahari di Aries di akhir bulan Maret atau akhir bulan puasa mendekati Idul Fitri, dan juga perpindahan planet Neptunus dari Pisces ke Aries. Ini terjadi sekali dalam 165 tahun. Jadi ini betul-betul major. Ya, dan ini terjadi pada hari terakhir atau hari-hari terakhir bulan Maret, juga mendekati hari raya Idul Fitri. Makanya bulan ini menjadi bulan yang sangat penting secara astrologi tahun ini, dan juga kebetulan bulan yang paling penting secara agama bagi yang beragama Islam, karena ini adalah bulan puasa. Oke guys, ini adalah penjelasan singkat saya mengenai energi bulan Maret ini untuk seluruh 12 zodiak. Oke, kita akan mulai dari zodiak Aries. Bagi yang memiliki zodiak Aries, bulan Maret ini atau bulan puasa ini akan merupakan menjadi sebuah bulan yang sangat penting. Kenapa? Karena gerhana matahari akan terjadi di zodiak Anda, Aries, di akhir bulan, mendekati bulan puasa. Jadi gerhana matahari terjadi di diri Anda atau di zodiak Anda menandakan ada sesuatu yang sangat luar biasa yang baru terjadi bagi Anda. Ingat, matahari itu posisinya paling bagus di Aries. Kebetulan sekarang tidak ada yang kebetulan ya, gerhana matahari terjadi di Aries. Jadi ada sesuatu yang baru, sesuatu yang datang ke Anda yang tidak bisa Anda sangka-sangka, tapi tujuannya untuk menyelaraskan diri Anda ke destiny atau takdir Anda. Sebenarnya itu tujuan dari gerhana matahari, adalah supaya jika Anda percaya pada Tuhan atau alam semesta, tujuannya dari gerhana matahari adalah agar Anda itu yang sudah berbelok jalurnya diluruskan kembali. Itu dia gerhana matahari. Itu terjadi di zodiak Anda, Aries. Sementara untuk gerhana bulan yang terjadi di Virgo di pertengahan bulan Maret atau bulan puasa ini, terjadi di rumah ke-6 Anda atau divisi ke-6 Anda. Rumah atau divisi ke-6 berkaitan dengan kesehatan Anda, berkaitan dengan kerjaan Anda, berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, dan jika Anda punya binatang peliharaan, ini juga berkaitan dengan binatang peliharaan Anda. Jadi saya mohon, pay attention, perhatikan kesehatan Anda, perhatikan juga kesehatan atau kondisi binatang peliharaan Anda, dan juga dalam hal pekerjaan Anda. Sedikit lebih perhatikan pekerjaan Anda atau kegiatan Anda sehari-hari. Karena gerhana bulan di Virgo ini kenjang atau dempet dengan noda selatan bulan. Noda selatan bulan itu artinya kita melepas. Jadi akan ada sesuatu yang Anda lepaskan dalam hal kesehatan, dalam Anda kerjaan, dalam hal kegiatan sehari-hari, atau dalam hal binatang peliharaan. Jadi selalu very positif, tapi tetap agak sedikit watch out gitu. Nah, untuk Venus retrograde dan Mercury retrograde atau Venus bergerak mundur dan Mercury bergerak mundur itu terjadi di zodiak Anda. Karena Venus dan Merkurius dua-duanya bergerak mundur di Aries. Jadi itu terjadi di diri Anda. Ya, bagi yang berzodiak Aries, bagi Aries rising, sun maupun bulan. Jadi Venus itu adalah cinta, relationship, uang. Merkurius itu adalah komunikasi, intelek, dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran. Jadi akan ada pengulangan atau akan ada sesuatu yang datang kembali, pikiran yang datang kembali, komunikasi yang harus kita review kembali. Jadi kalau misalnya Merkurius bergerak mundur, artinya ada sesuatu berkaitan komunikasi yang harus kita review kembali. Nah, kalau misalnya Venus bergerak mundur, artinya cinta lama datang. Biasanya seperti itu. Karena Venus itu cinta, relationship, pernikahan. Jadi kalau dia bergerak mundur, artinya ada seseorang yang sudah
tidak ada lagi dalam hidup kita, maksudnya secara relationship, secara cinta tidak ada dalam hidup kita, dia akan datang kembali. Biasanya seperti itu. Karena ini terjadi di zodiak Anda, mungkin Anda lah orang yang akan seperti itu. Jadi Anda akan mereview cinta Anda atau relationship Anda, dan kemungkinan Anda bisa tiba-tiba memikirkan mantan Anda, dan itu akan balik kembali, dan Anda akan mungkin bertemu dengan dia dan istilahnya mengenang kembali. Tapi ingat, ketika sesuatu itu dimulai, baik itu Mercury, pemikiran atau pembelajaran, maupun Venus, cinta relationship, atau uang yang dimulai ketika saat retrograde atau saat kedua planet ini bergerak mundur, tidak akan tahan lama. Ya kan, jadi jika Anda ingin memulai sesuatu yang penting, terutama dalam hal yang berkaitan dengan tema-tema planet tersebut, contohnya Anda mulai relationship baru di saat Venus retrograde, itu tidak akan tahan lama. Kenapa? Karena begitu Venus bergerak maju lagi, ya kan, pada bulan April, ya kan, sebulan dari sekarang, ketika Venus bergerak maju lagi, Anda akan merasa, apa yang telah saya lakukan ya? Kenapa saya pacaran dengan orang seperti ini gitu loh. Jadi begitu. Jadi lebih baik dalam waktu-waktu ini Anda review saja mengenai cinta Anda, mengenai relationship, uang, dan juga untuk Mercury itu review tentang bisnis Anda, kontrak Anda, komunikasi Anda, dan tunggu sampai bulan puasa selesai. Karena kedua planet ini akan bergerak maju lagi, dan di situ baru Anda bisa mengambil keputusan yang tepat. Oke, ini adalah review singkat mengenai Aries. Mari kita ke zodiak berikutnya. Zodiak berikutnya adalah zodiak Taurus. Bagi Taurus, gerhana matahari di Aries ini akan terjadi di divisi ke-12 atau rumah ke-12. Ini berkaitan dengan mental health. Jadi, bagi Anda yang memiliki zodiak Taurus, Sun, Moon, or Rising di Taurus, fokus ke mental health, karena gerhana matahari ini akan menunjukkan Anda jalan bagaimana Anda bisa memperbaiki mental health Anda. Begitu. Sementara untuk gerhana bulan yang terjadi di pertengahan tahun, maksud saya pertengahan bulan, di zodiak Virgo, ini akan terjadi di rumah atau divisi kelima. Rumah atau divisi kelima ini berkaitan dengan segala sesuatu yang menyenangkan, hobi Anda, segala sesuatu yang membuat Anda bahagia, dan juga anak Anda. Cuman saya agak sedikit was-was ya, karena gerhana bulan di Virgo yang terjadi di pertengahan bulan ini conjunct South Node atau berdempet dengan noda selatan bulan. Artinya Anda melepas. Jadi jika Anda punya anak, mungkin Anda akan memutuskan untuk keluar dari rumah, atau mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan anak-anak Anda yang temanya melepaskan. Jadi perhatikan anak Anda. Gitu kan? Udah begitu, karena memang ada ini berkaitan dengan hobi atau hal-hal yang membuat Anda bahagia, mungkin Anda akan merasa bosan dengan suatu hobi dan Anda merasa oke, ya udah, saya tidak akan melakukan hobi tersebut. Atau mungkin juga berkaitan dengan rumah kelima juga atau divisi kelima berkaitan juga dengan gambling. Nah, ini waktu yang bagus jika Anda punya kelemahan dalam hal gambling atau berjudi, ya, ini saat yang tepat untuk melepas itu semua. Karena gerhana bulan ini sifatnya melepas, ya kan? Begitu juga dengan romantisme cinta. Bukan berarti Anda melepas cinta, tapi Anda merasakan bahwa cinta ini bukan untuk saya, bisa juga. Karena rumah kelima atau divisi kelima berkaitan dengan cinta. Gitu. Jadi segala sesuatu tema-tema yang berkaitan dengan rumah kelima itu atau divisi kelima yang sudah tidak membantu kehidupan Anda, itu akan dilepas. Baik Anda secara sadar melepasnya atau tidak sadar, alam semesta atau Tuhan akan menyuruh Anda untuk melepasnya. Begitu. Untuk Venus retrograde ini penting. Kenapa? Taurus, planet yang menguasai Anda, planet yang menjadi kunci kehidupan Anda di reinkarnasi sekarang atau kehidupan Anda sekarang, planet yang menjadi kunci untuk menentukan atau untuk melihat chart Anda, chart astrologi Anda adalah Venus. Taurus dan Libra penguasanya adalah Venus. Venus adalah planet penting bagi Taurus. Nah, Venus bergerak mundur di rumah ke-12 Anda, artinya fokus yang paling penting bagi Anda sekarang adalah mental health. Tolong perhatikan mental health Anda. Sementara Mercury juga kebetulan ada di yang bergerak mundur, Mercury retrograde juga ada di rumah ke-12 Anda. Jadi fokusnya saat ini adalah about your mental health, about your mental state. Juga berkaitan dengan hal-hal secara mental yang memblokir Anda atau yang mencegah Anda untuk mendapatkan kehidupan
yang lebih bahagia. Ini adalah tema yang paling penting yang akan terjadi pada bulan Maret atau bulan puasa ini bagi Anda yang berzodiak Taurus. Oke, mari kita ke zodiak berikutnya. Oke guys, untuk zodiak ketiga yang akan kita bahas adalah zodiak Gemini. Bagi mereka yang memiliki rising sign, matahari ataupun bulan di Gemini, gerhana matahari di Aries akan terjadi di rumah atau divisi ke-11. Ini berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan networking, sosial media, teman-teman, harapan dan impian Anda, dan juga pemasukan atau pendapatan yang Anda dapatkan dari hal-hal yang berkaitan dengan sosial media atau networking. Ini adalah penting karena gerhana matahari ini akan menunjukkan cara atau jalan lurus ke Anda untuk mencapai impian atau harapan Anda, karena rumah ke-11 juga berkaitan dengan impian dan harapan. Jadi akan ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di sini yang bisa membantu Anda, atau setidaknya bisa menyadarkan Anda bahwa ini adalah jalan yang seharusnya Anda ambil, berkaitan dengan hal-hal yang disebut tadi, pertemanan, sosial media, gitu kan, relationship, tapi relationship yang networking yang bisa membantu pekerjaan kita, dan juga harapan dan impian Anda. Nah, untuk gerhana bulan yang terjadi di Virgo di pertengahan tahun ini akan terjadi di rumah atau divisi keempat Anda. Ini berkaitan dengan emosi Anda dan rumah atau keluarga Anda secara langsung. Jadi rumah di mana tempat Anda tinggal, ataupun rumah atau tempat di mana memang bukan domisili Anda, tapi adalah tempat di mana Anda merasa itulah rumah Anda. Ini juga berkaitan dengan keluarga Anda, ya kan, berkaitan juga dengan emosi Anda atau fondasi emosi Anda. Jadi ada sesuatu di sini yang bisa terlihat oleh gerhana bulan ini, tapi karena memang gerhana bulan ini sifatnya melepas karena kenjang atau dempet dengan South Node atau noda selatan bulan, jadi ada sesuatu yang harus Anda lepas dalam hal emosi, dalam hal keluarga Anda, atau dalam hal rumah Anda. Begitu. Nah, sementara untuk Venus retrograde dan Mercury retrograde atau Venus bergerak mundur atau Mercury bergerak mundur, ini penting. Kenapa? Karena pertama, planet terpenting dalam chart Anda atau kunci untuk melihat chart Anda atau kunci untuk melihat kehidupan Anda di reinkarnasi sekarang atau di kehidupan sekarang, yaitu Merkurius, terlibat dalam retrogradasi ini. Artinya Merkurius, planet penguasa Anda, juga bergerak mundur. Merkurius dan Venus bergerak mundur di zodiak Aries, zodiak yang sama dengan gerhana matahari, dan itu terjadi di rumah ke-11. Jadi bukan hanya gerhana yang terjadi di rumah ke-11 Anda, tapi juga Venus di situ, Merkurius di situ bergerak mundur. Jadi review hubungan Anda dengan teman-teman Anda, review hubungan Anda dengan networking Anda, dan yang paling penting adalah review ini berkaitan dengan rumah ke-11. Jadi bukan hanya review dalam hal semata-mata review pikiran, tapi juga review hati karena Venus ada di situ. Jadi kalau menurut saya sih ini saat yang penting. Jadi review di situ, gerhana di situ, fokuskan pikiran Anda atau fokuskan kehidupan Anda setidaknya untuk bulan ini dalam hal rumah ke-11, divisi ke-11, dan juga rumah keempat atau divisi keempat. Oke, itu adalah video singkat saya mengenai Gemini. Untuk zodiak keempat yang akan kita bahas adalah zodiak Cancer. Cancer adalah salah satu zodiak yang akan sangat terdampak oleh gerhana matahari di Aries ini. Kenapa? Karena bagi mereka yang memiliki zodiak Cancer, baik matahari, bulan maupun rising sign, terutama rising sign, gerhana matahari ini akan terjadi di rumah ke-10, divisi ke-10. Rumah ke-10 atau divisi ke-10 ini adalah karir. So there's going to be something intense. Akan ada sesuatu yang sangat intens yang terjadi dalam hal karir Anda. Tapi tujuannya bagus, karena ini akan meluruskan kembali ya jejak karir Anda jika memang Anda merasa ini melenceng. Begitu. Bukan hanya itu, Venus dan Merkurius juga dua-duanya retrograde di zodiak Aries. Jadi fokusnya sudah pasti di karir Anda, rumah atau divisi ke-10. Venus bergerak mundur, Merkurius bergerak mundur, artinya akan ada review mengenai karir Anda. Ditambah juga dengan gerhana. Dan bukan hanya itu, gerhana bulan akan terjadi di rumah atau divisi ketiga Anda. Jadi gerhana bulan ini sifatnya melepas karena kenjang atau dempet dengan South Node. Nah, rumah atau divisi ketiga berkaitan dengan komunikasi, skills, pembelajaran, segala sesuatu yang ada di mental Anda,
pikiran Anda dan juga adik-beradik atau adik Anda. Ya kan, jadi akan ada sesuatu di hal-hal yang saya sebut tadi yang harus Anda lepas, dan ini akan ditujukan oleh gerhana bulan ini. Yang paling penting bagi Cancer itu adalah di gerhana bulan ini yang terlibat adalah bulan. Di gerhana matahari yang terlibat adalah matahari, tapi ditutup oleh bulan. Karena Cancer itu zodiak yang dikuasai oleh bulan, jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena penguasa Anda bulan terlibat dalam dua gerhana ini. Satu, gerhana bulan, Anda sendiri yang akan yang sinarnya akan menghilang. Sementara di gerhana matahari, Anda akan menghilangkan sinar matahari, bulan, penguasa Anda. Jadi fokus ke rumah ke-10, karir Anda, dan rumah ketiga, komunikasi Anda, traveling tapi yang dekat ya. Kemudian berkaitan juga dengan kendaraan yang Anda miliki, berkaitan dengan skill atau pendidikan Anda, atau knowledge atau ilmu, dan juga adik-beradik Anda. Jadi fokus ke hal tersebut. Oke guys, ini adalah ramalan singkat saya atau penjelasan singkat mengenai Cancer di bulan Maret atau bulan puasa ini. Ya, untuk zodiak kelima yang akan kita bahas adalah mereka yang memiliki zodiak Leo. Leo, fokus untuk bulan ini ada di penguasa Anda, yaitu matahari. Ingat, untuk zodiak Leo, penguasa atau planet terpenting di chart Anda yang menjadi deskripsi atau menjadi kunci untuk melihat keseluruhan chart Anda atau keseluruhan kehidupan Anda adalah matahari. Dan untuk bulan Maret atau bulan puasa ini, matahari akan mengalami gerhana di Aries. Ya, itu artinya penguasa Anda atau diri Anda akan di-eclipse atau akan dihalangi atau akan menghilang secara sebentar ya. Kemudian muncul lagi. Itulah gerhana. Ya kan? Nah, gerhana ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-9 Anda. Di Aries itu di rumah atau bagi Leo baik itu rising, moon maupun matahari, itu terjadi di rumah ke-9 atau divisi ke-9. Nah, rumah ke-9 atau divisi ke-9 ini berkaitan dengan knowledge, higher learning atau pikiran Anda, tapi pikiran yang garis besar, berkaitan dengan pendidikan tinggi. Jika Anda di universitas mengejar masters, S3, S2, S1, ini penting, gitu kan. Ini juga berkaitan dengan traveling. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan traveling, baik tiketnya, pasportnya, tujuannya, destinasinya, segala sesuatu di sini, gitu kan. Ini juga berkaitan dengan jika Anda memang memiliki keinginan untuk mempublish buku, mempublish jurnal atau pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan publishing ada di sini. Dan ini juga berkaitan dengan ayah Anda, karena rumah ke-9 berdasarkan astrologi Vedic atau astrologi India adalah berkaitan dengan ayah. Walaupun begitu, rumah ke-9 ini dianggap sebagai salah satu rumah yang baik atau rumah yang membawa keberuntungan. Jadi ada sedikit bantuan di situ. Jadi untuk Leo, gerhana matahari ini akan memfokuskan energi Anda di sini, di hal-hal yang saya sebut tadi. Bukan hanya itu, Venus dan Merkurius juga ada di sini, tapi bergerak mundur. Jadi kedua planet ini akan mereview segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah ke-9 yang saya sebut tadi. Traveling, higher learning, kemudian pendidikan tinggi, ayah Anda, gitu kan. Atau segala sesuatu yang berkaitan, jika Anda memang memiliki passion dalam hal penerbitan, gitu. Ini juga bisa. Ada sesuatu yang direview di situ. Nah, untuk gerhana bulan ini akan terjadi di rumah atau ke divisi 2 Anda. Ini penting. Kenapa? Rumah divisi kedua ini berkaitan dengan uang Anda. Jadi pendapatan Anda, uang Anda, pokoknya uang yang Anda miliki di rumah kedua. Jadi bagi saya sedikit lebih detail ya, sedikit lebih fokus ke gerhana bulan ini. Kenapa? Karena gerhana bulan ini sifatnya melepas. Jadi akan ada sesuatu yang berkaitan dengan pelepasan karena dia kenjang atau berdempet dengan South Node atau noda selatan bulan. Jadi akan ada sesuatu di keuangan Anda yang Anda lepas. Bukan berarti Anda akan kehilangan uang, tidak. Tapi mungkin Anda akan mereview lagi investasi Anda mungkin, atau hal-hal yang membawa uang ke Anda, gitu kan. Anda akan review lagi, ini mungkin tidak maksimal atau apa. Jadi akan ada sesuatu yang berkaitan dengan uang, tapi temanya sedikit melepas, begitu. Oke, ini adalah review saya mengenai Leo. Mari kita ke zodiak berikutnya. Nah, untuk zodiak berikutnya yang kita bahas adalah Virgo. Virgo, this is your time. Ini adalah waktu Anda. Kenapa? Karena gerhana bulan di Virgo terjadi di diri Anda. Jadi ada sesuatu di diri Anda yang harus Anda lepas. Ya kan, Anda adalah fokus karena gerhana bulan terjadi di sini.
Ingat, untuk Virgo, gerhana akan terus terjadi selama 1,5 tahun ke depan. Kenapa? Karena noda utara bulan dan noda selatan atau noda bulan itu sekarang ada di aksis Virgo Pisces. Jadi selama 1,5 tahun ke depan, Anda akan mengalami gerhana terus-menerus di zodiak Anda. Artinya akan ada sesuatu di diri Anda yang harus Anda lepas. Ingat, ini tujuannya bukan jelek, tapi untuk melepaskan hal yang sudah tidak Anda butuhkan lagi secara internal. Kenapa? Karena bulan itu internal, energinya internal. Jadi bagi Virgo, jika Anda seseorang yang anxious atau terlalu perfeksionis atau seorang yang sering, ya harus kita akui, kadang-kadang energi Virgo itu bisa dikatakan energi mean girls atau mean guys, atau energi yang sedikit kejam karena dia fokus terlalu banyak ke detail, terlalu banyak ke perfeksionis, jadi dia lupa bahwa di dunia ini tidak ada yang perfect begitu. Ya kan, jadi energi gerhana ini akan terus-menerus terjadi di zodiak Anda selama 1,5 tahun ke depan, dimulai dari sekarang, pertengahan bulan, ya kan? Dan ini menuntut Anda untuk lepaskan sifat jelek Anda. Itu dia tujuannya. Tujuannya bagus. Memang beberapa orang akan merasa sangat tidak nyaman ya, tapi tujuannya seperti itu. Virgo ini adalah fokusnya di diri Anda. Nah, untuk gerhana matahari, ini Virgo akan terjadi di rumah atau divisi ke-8. Ini juga ada hubungannya dengan alam bawah sadar Anda. Ya, jadi gerhana matahari ini akan betul-betul intens menunjukkan kepada Anda apa di alam bawah sadar Anda yang menghalangi Anda untuk mencapai kebahagiaan di situ. Bukan hanya matahari, gerhana matahari yang terjadi di situ, tapi juga Venus bergerak mundur di situ, Merkurius bergerak mundur di situ. Jadi energinya triple intense. Gerhana, Venus, dan Merkurius semua ada di rumah ke-8 Anda, berkaitan dengan alam bawah sadar Anda. Tapi juga ingat, rumah ke-8 itu berkaitan dengan investasi. Jadi jika Anda seseorang yang memang suka investasi, suka investments, harga, memperhatikan saham, obligasi segala macam, ini bisa menjadi penanda bahwa akan ada sesuatu yang besar yang terjadi di situ. Tapi ingat, Venus bergerak mundur, Merkurius bergerak mundur, dan gerhana matahari di rumah yang berkaitan dengan investasi, Anda harus ekstra hati-hati. Jadi lebih mending Anda simpan dulu knowledge atau informasi atau segala sesuatu yang ingin Anda lakukan, jangan lakukan dulu, review dulu. Ya kan, karena ini berkaitan dengan uang. Review dulu, baru setelah nanti Venus atau Merkurius bergerak maju bulan depan, baru Anda putuskan, oke, saham apa yang mau saya beli. Tapi ingat juga, karena memang dalam beberapa hari terakhir ini, jika Anda memang, contohnya, Anda investasi di IHSG. IHSG dalam beberapa hari terakhir ini jeblok kan. Jadi mungkin Anda tipe orang yang berpikiran seperti Warren Buffett. Artinya, jika orang lain kabur, saya masuk. Begitu. Itu juga bisa, tapi ingat, review lagi. Karena gerhana terjadi di rumah ke-8 Anda, Merkurius dan Venus juga berkaitan dengan rumah ke-8 Anda, terjadi di rumah ke-8 Anda. Jadi ada review di situ. Dan kita juga harus ingat, Virgo itu dikuasai oleh Merkurius sama seperti Gemini. Ya kan? Jadi penguasa Anda atau planet terpenting di chart Anda terlibat dalam energi intens bulan ini, yaitu Merkurius bergerak mundur. Jadi review, extra careful. Begitu. Ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk mereview. Karena fokusnya adalah di rumah ke-8, alam bawah sadar dan keuangan Anda, tapi juga di diri Anda melalui gerhana bulan. Oke, ini adalah video saya mengenai Virgo. Oke, untuk zodiak ke-7 yang akan kita review adalah zodiak Libra. Oke, Libra, gerhana matahari di Aries, Venus retrograde atau Venus bergerak mundur di Aries, dan Merkurius retrograde atau Merkurius bergerak mundur di Aries terjadi di rumah atau divisi ke-7. Bagi Libra ini agak sedikit bisa dikatakan sedikit membantu ya. Kenapa? Karena Libra itu adalah zodiak yang secara originalnya atau secara alaminya menguasai rumah ke-7. Jadi Anda familiar, Anda sudah tahu energi ini, Anda sudah mengerti energi rumah ke-7. Rumah ke-7 itu adalah pernikahan, kontrak, relationship. Jika Anda bekerja di dunia kreatif, ini adalah penggemar Anda. Atau jika Anda memang seorang bekerja di, contohnya bintang film, jika dilihat bintang film itu penggemarnya siapa? Yaitu dilihat dari rumah ke-7. Jika Anda seorang businessman atau seorang entrepreneur atau seorang yang berkaitan, yang menjual suatu di pasar, nah pelanggan Anda adalah di rumah ke-7. Jadi Libra familiar dengan
rumah ketujuh ini, karena energi Libra adalah energi rumah ketujuh. Begitu. Makanya kan dalam zodiak aslinya dari mulai Aries sampai Pisces, rumah ketujuh atau zodiak ketujuh itu adalah Libra. Nah, jadi bagi Libra rising, Libra sun atau Libra moon atau rising Libra, matahari Libra atau bulan di Libra, fokus Anda di bulan puasa ini atau bulan Maret ini dengan gerhana matahari, Venus retrograde dan Mercury retrograde, dua planet ini bergerak mundur adalah di rumah ketujuh mengenai relationship. Jadi mungkin ada orang-orang baru yang akan datang atau orang-orang lama yang akan datang. Who knows, siapa tahu, karena gerhana matahari itu sifatnya dadakan, tapi dadakan yang betul-betul akan merubah hidup kita. Jadi jalur kita sudah belok, maka gerhana matahari akan membetulkannya kembali. Nah, dalam hal apa? Dalam hal relationship. Itu untuk Libra. Nah, untuk gerhana bulan di Virgo, ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12, mental health. Ini bagus. Kenapa? Karena gerhana bulan di Virgo ini conjunct South Node atau dempet dengan noda selatan bulan, artinya melepas. Jadi akan ada sesuatu di mental health Anda yang harus Anda lepas. Jadi sifat-sifat jelek atau alam bawah sadar yang jelek yang ingin Anda lepas, bisa Anda lepas dengan lebih mudah dengan gerhana bulan di Virgo ini. Jadi untuk Libra fokusnya adalah di rumah ke-7, relationship, pernikahan, dan rumah ke-12, mental health. Harus ingat juga, salah satu planet yang terlibat dalam energi kuat ini adalah Venus. Venus retrograde. Venus mulai bergerak mundur 1 Maret kemarin. Nah, dan dia akan terus bergerak mundur sampai akhirnya pertengahan bulan April nanti. Nah, karena Venus itu penguasa Libra, begitu juga dengan Taurus, ini ekstra kuat. Anda akan merasakannya dengan lebih ekstra lagi, karena penguasa Anda, planet terpenting di chart Anda, terlibat dalam energi ini. Jadi untuk Libra, fokus ke dalam hal relationship, tapi ini relationship yang menjurus ke pernikahan atau pernikahan itu sendiri. Begitu juga relationship dengan penggemar Anda atau mereka yang rekan bisnis Anda, atau misalnya relationship juga berkaitan dengan pelanggan Anda. Dan juga karena gerhana bulan terjadi di rumah ke-12, fokus ke mental health Anda. Oke, ini adalah sedikit penjelasan saya mengenai energi yang sangat intens ini untuk Libra. Nah, untuk zodiak berikutnya kita akan fokus ke zodiak Scorpio. Untuk Scorpio, gerhana matahari, Venus retrograde dan Mercurius retrograde atau bergerak mundur akan terjadi di rumah atau divisi ke-6. Ini energi yang major atau energi yang kuat untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan Anda, binatang peliharaan Anda, dan juga berkaitan dengan pekerjaan atau kondisi kehidupan Anda sehari-hari. Jadi akan ada sesuatu yang direview di situ, tapi juga akan energi tambahan di situ yang akan mengkoreksi hidup Anda dalam hal-hal tadi. Jadi gerhana matahari itu sifatnya mengkoreksi jika berjalannya udah belok, dikoreksi lagi jadi lurus. Jadi dalam hal kesehatan, pekerjaan sehari-hari, binatang peliharaan. Jadi jika Anda memang ingin sekali untuk medical check-up, ini saat yang tepat. Jika memang mengenai pet Anda terlihat kurang bagus, saatnya untuk mengecek pet Anda atau binatang peliharaan Anda. Dan juga untuk pekerjaan Anda, detail pekerjaan Anda sehari-hari, ini juga yang bagus untuk mereview mengenai pekerjaan Anda. Nah, sementara untuk gerhana bulan yang terjadi di Virgo, ini akan terjadi di rumah ke-11 Anda. Nah, untuk rumah ke-11 ini mengenai networking, teman-teman, impian dan harapan Anda, dan pendapatan atau gains atau hal-hal positif yang Anda dapat dari pertemanan atau networking Anda. Karena bulan ini sifatnya melepaskan. Jadi akan ada energi pelepasan yang terjadi di situ, di rumah ke-11. Mungkin Anda memutuskan untuk tidak berteman lagi, atau Anda memutuskan untuk mereview atau memikirkan kembali mengenai networking Anda, hal-hal seperti itu. Karena ini namanya gerhana bulan, sifatnya internal dan juga conjunct dengan South Node, jadi conjunct dengan noda selatan bulan yang istilahnya atau yang memang tujuannya untuk melepas. Jadi gerhana bulan ini akan menunjukkan pada Anda tentang hal-hal di rumah ke-11 pertemanan Anda yang secara internal harus Anda lepas demi kebaikan Anda sendiri. Nah, itu seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai Scorpio yang akan fokus ke rumah ke-11 dan rumah ke-6.
Kemudian setelah Scorpio, kita akan beralih ke zodiak Sagittarius. Oke, untuk zodiak Sagittarius, zodiak ke-9, gerhana matahari di Aries dan juga Venus retrograde di Aries dan Merkurius retrograde di Aries akan terjadi di rumah atau divisi kelima. Ini sedikit bagus karena rumah atau divisi kelima ini dianggap sebagai salah satu rumah atau divisi yang beruntung. Nah, jadi akan ada energi yang ekstra kuat yang akan membantu Anda atau akan menunjukkan Anda jalan ke arah yang sebenarnya atau yang memang sesuai dengan takdir Anda dalam hal rumah kelima. Rumah kelima ini adalah anak-anak Anda, hobi Anda, kreativitas Anda, segala sesuatu yang membuat Anda merasa hidup dan bahagia. Romantisme dan cinta juga ada di rumah kelima. Dan rumah kelima ini juga berkaitan dengan gambling atau perjudian, jadi sedikit hati-hati. Nah, kebetulan tidak ada yang kebetulan ya, Venus dan Merkurius juga ada di sini, bergerak mundur, jadi review untuk hal yang saya sebut tadi, rumah kelima. Nah, sementara untuk Sagittarius rising, Sun, Moon on rising, untuk gerhana bulan di Virgo ini akan terjadi di rumah ke-10 Anda, karir. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi gerhana bulan yang kenjang dengan South Node atau berdempet dengan Menoda Selatan, intinya adalah untuk melepas. Bukan berarti Anda bagi Sagittarius melepas karya Anda, tidak. Tapi ada sesuatu yang sudah tidak Anda butuhkan lagi di karya Anda yang harus Anda lepas, itu intinya. Begitu. Bukan berarti Anda akan lepas karir atau kehilangan pekerjaan, tidak, tapi ada sesuatu di karya Anda yang memang sudah tidak Anda butuhkan lagi atau justru tidak produktif lagi bagi karya Anda yang harus Anda lepas. Begitu dia. Jadi untuk Sagittarius, baik Sun, Moon, or Rising, bulan, matahari maupun rising, akan ada sesuatu yang Anda lepas melalui gerhana bulan di Virgo di rumah ke-10 atau karya Anda, dan akan ada sesuatu yang Anda review, tapi tambahan energi yang akan membantu Anda untuk mengarah ke takdir Anda di rumah kelima atau divisi kelima. Begitu, itulah untuk deskripsi mengenai energi intens di bulan Maret atau bulan puasa ini untuk Sagittarius. Untuk zodiak yang ke-10 kita akan beralih ke Capricorn. Nah, untuk Capricorn, untuk gerhana matahari ini terjadi di rumah keempat. Ini adalah keluarga Anda, rumah Anda secara literal, dan juga fondasi emosi Anda. Karena Aries itu adalah penguasa rumah Anda. Jadi gerhana matahari di Aries, Venus yang bergerak mundur di Aries, dan Merkurius yang bergerak mundur di Aries, energi ini sangat kuat, sangat besar, sangat banyak sekali energi yang saat ini sedang berada di rumah Anda. Rumah dalam hal rumah Anda benar-benar rumah, domisili, atau tempat di mana walaupun bukan domisili Anda, tapi Anda anggap rumah itu. Dan ingat, ini juga mencakup keluarga Anda. Jadi akan ada energi yang luar biasa yang terjadi dalam hal keluarga Anda. Nah, itu untuk gerhana matahari. Nah, sementara untuk gerhana bulan di Virgo ini akan terjadi di rumah ke-9 Anda. Ini berkaitan dengan pendidikan, perguruan tinggi, berkaitan dengan pikiran Anda, skills atau pengetahuan Anda, tapi dalam hal garis besar ini juga berkaitan dengan traveling dan berkaitan juga dengan agama. Jadi akan ada hal-hal yang saya sebut tadi yang Anda lepas. Tapi karena gerhana bulan ini kenjang atau dempet dengan South Node, noda selatan bulan, maka lepasnya itu akan lebih ke internal, karena gerhana bulan itu sifatnya lebih ke internal. Jadi mungkin ada dalam hal-hal agama yang Anda merasa sudah tidak cocok lagi dengan Anda lepas, tapi secara internal. Begitu. Dan saya juga hampir lupa, Venus dan Merkurius itu bergerak mundur ya di rumah keempat atau divisi keempat Anda bersamaan dengan gerhana matahari. Jadi akan ada review di situ. Review mengenai keluarga Anda, review mengenai rumah Anda, review juga mengenai emosi Anda. Ya, itu energi yang kira-kira akan berdampak pada Capricorn di bulan puasa atau bulan Maret ini. Untuk zodiak ke-11, kita akan membahas mengenai Aquarius. Baik mereka yang memiliki matahari di Aquarius, bulan di Aquarius, maupun rising sun di Aquarius. Oke, untuk gerhana bulan di Virgo, bagi Aquarius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-8. Ini berkaitan dengan alam bawah sadar kita, berkaitan dengan seks, berkaitan dengan hal-hal intim, berkaitan dengan krisis di kehidupan kita, berkaitan juga dengan investasi, saham, obligasi, pajak, asuransi, semua berkaitan dengan rumah ke-8. Jadi jika Anda seorang Aquarius, Anda memiliki investasi, contohnya di saham, gitu kan, karena gerhana bulan
di Virgo ini conjunct atau berdempet dengan South Node yang sifatnya melepas. Jadi saya mohon ekstra hati-hati dalam hal investasi Anda. Lebih detail, lebih ancang-ancang gitu ya, karena dalam beberapa hari yang lalu kan IHSG ambruk gitu kan. Jadi mungkin itu bisa terjadi lagi. Ya kan, jadi fokus ke investasi Anda. Begitu juga asuransi, obligasi segala macam, karena gerhana bulan ini sifatnya melepas. Jadi akan ada sesuatu yang harus dilepas di situ. Dan bisa saja uang Anda atau investasi Anda lepas. Begitu. Gerhana bulan ini juga berkaitan dengan alam bawah sadar. Jadi ada sesuatu di alam bawah sadar Anda ya yang menghalangi kehidupan Anda, itu harus Anda lepas. Jadi contohnya pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran yang suka mengontrol gitu kan, tapi mengontrol yang tidak sehat, nah itu harus Anda lepas dengan gerhana bulan ini. Nah, untuk gerhana matahari bagi Aquarius ini akan terjadi di rumah atau divisi ketiga. Energinya besar, energinya kuat, energinya sudden tiba-tiba, dan juga akan ditambah dengan Venus yang bergerak mundur dan Mercury sepertinya bergerak mundur. Nah, karena ini rumah ketiga, ini berkaitan dengan kendaraan Anda, pendidikan Anda, komunikasi Anda, skill Anda, ilmu Anda, dan juga berkaitan dengan adik-beradik Anda. Ada hal-hal yang saya sebut tadi yang akan terdampak luar biasa oleh gerhana matahari ini di Aries. Jika Anda punya kendaraan pribadi dan Anda tidak cek, ya kan, bisa aja tiba-tiba mogok, gitu kan. Jadi karena apalagi Merkurius ada di sini dan bergerak mundur di rumah ketiga Anda bersama dengan Venus dan gerhana. Jadi kalau Merkuri bergerak mundur itu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang komunikasi, kendaraan. Jadi mohon check up kendaraan Anda. Oke, untuk Aquarius ini adalah energi yang intens yang akan terjadi atau yang mungkin bisa berdampak pada kehidupan kita selama bulan Maret atau bulan puasa ini. Nah, untuk zodiak terakhir yang akan kita review adalah zodiak Pisces. Nah, bagi untuk mereka yang memiliki zodiak Pisces, rising sign, moon sign atau zodiak bulan dan zodiak matahari di Pisces, maka gerhana matahari ini akan terjadi di rumah atau divisi 2. Apa itu? Uang. It's all about money. Jadi gerhana matahari akan terjadi di divisi uang. Kemudian Venus dan Merkurius dua-duanya berada di rumah kedua Anda, retrograde atau bergerak mundur. Jadi review mengenai uang Anda. Gerhana matahari ini sifatnya tiba-tiba. Tiba-tiba bisa positif, bisa negatif. Tiba-tiba. Jadi tanpa Anda sadari ada sesuatu yang tidak bisa Anda lihat terjadi. Jadi extra careful untuk keuangan Anda. Tambah lagi dengan Venus yang merupakan planet uang dan Merkurius planet knowledge atau pengetahuan yang dua-duanya berada di rumah kedua Anda dan bergerak mundur atau retrograde. Jadi review keuangan Anda. Sedikit ekstra hati-hati. Nah, sementara untuk gerhana bulan yang terjadi di zodiak Virgo yang conjunct atau dempet dengan South Node atau noda selatan yang sifatnya melepas, ini akan terjadi di rumah atau divisi ketujuh Anda. Artinya Anda akan mereview pernikahan Anda, mereview relationship Anda, mereview hubungan Anda, atau Anda melepas hal-hal yang negatif yang bisa membawa dampak negatif juga berkaitan dengan pernikahan Anda, relationship Anda, maupun bisnis Anda. Karena rumah ketujuh ini berkaitan dengan jika Anda pedagang, ini adalah pelanggan Anda. Jika Anda seorang bekerja di dunia kreatif, ini adalah penggemar Anda. Bukan berarti Anda akan kehilangan pernikahan atau pernikahan Anda batal atau perceraian, walaupun itu bisa terjadi. Karena ingat, dalam 1,5 tahun ke depan, mulai dari tahun ini, dalam 1,5 tahun, noda utara dan noda selatan bulan yang responsible atau yang terkait dengan gerhana akan terjadi di aksis Anda. Jadi gerhana matahari beberapa bulan lagi akan terjadi di diri Anda, dan juga saat ini gerhana bulan terjadi di rumah ketujuh atau rumah pernikahan Anda. Ya kan? Jadi akan ada sesuatu yang direview di sini di kehidupan Anda dalam 1,5 tahun ke depan mengenai diri Anda dan pernikahan Anda atau relationship Anda. Oke, ini adalah penjelasan singkat saya mengenai energi intens bulan Maret ini bagi mereka yang memiliki zodiak Pisces.